tahun 1799 Masehi, VOC dibubarkan karena tindakan korupsi para pegawainya, sehingga mengalami kebangkrutan akibat kekosongan kas dan hutang yang terus menumpuk. Maka seluruh pemerintahan jajahan di Nusantara pun diambil alih oleh kerajaan Belanda. Pada masa itu, negeri Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis. Demi melangsungkan sentralisasi kekuasaan Perancis yang semakin besar, maka Jenderal Napoleon Bonaparte sebagai penguasa Perancis mengangkat adiknya bernama Louis Napoleon sebagai Perdana Menteri Kerajaan Belanda pada tahun 1806. Louis Napoleon menganggap Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sedang dijabat oleh Albertus Henricus Weisse dinilai kurang tegas dalam memonopoli tanah jajahannya. Bahkan mendapat laporan bila Kesultanan Banten sulit untuk ditaklukkan dan seringnya muncul perlawanan rakyat di wilayah Kesultanan Cirebon. Hal ini tentu akan menguras dana akibat melakukan peperangan. Untuk itu, dianggap perlu Gubernur Jenderal Hindia Belanda Albertus Henricus Weisse pada tahun 1808 digantikan oleh Herman William Daendels. Nampaknya masa kekuasaan Gubernur Jenderal Herman William Daendels antara tahun 1808 sampai 1811 dan masa kekuasaan Letnan Jenderal Inggris di Batavia Thomas Tempor Laples antara tahun 1811 sampai 1816 itu merupakan masa kekuasaan kolonialisme yang relatif singkat, namun banyak memberikan dampak politis, ekonomi, dan sosial, serta kisah kehidupan dan perlawanan rakyat masa penjajahan yang diantaranya bersifat tutur tinular atau kisah yang dituturkan rakyat di Pulau Jawa, khususnya di Banten, Tatar Priangan, dan Cirebon. Dalam buku pelajaran sejarah bagi siswa kelas 11 SMA, tercatat kesimpulan bahwa pemerintahan kolonial masa Gubernur Jenderal Daendels membawa banyak dampak positif juga bagi Pulau Jawa, terutama dalam hal pembangunan infrastrukturnya. Di antaranya, ke-1 dibangunnya Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer dengan Panarukan, yang sebagian besar melintasi sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Kedua, dibangunnya pabrik mesiu, senjata dan alat-alat perang di Surabaya dan Semarang. Ketiga, dibangunnya kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit militer, barak tentara dan benteng untuk mempertahankan Pulau Jawa. Keempat, pemberantasan korupsi pejabat kolonial. Walaupun akhirnya Daendels sendiri terlibat dalam korupsi penyelewengan
dana pemerintah Hindia Belanda. Namun, pembangunan infrastruktur pemerintahan kolonial itu tidak berarti tanpa penderitaan rakyat di Pulau Jawa. Maka, berikut ini adalah dampak negatif pemerintahan kolonial masa Daendels. Di antaranya, ke-1, rakyat dijadikan pekerja paksa atau kerja rodi yang dibayar dengan sedikit upah, bahkan ada yang tidak dibayar. Kedua, banyak pekerja rodi yang meninggal karena malaria dan keadaan yang melarat. Ketiga, pemerintah kolonial Hindia Belanda ikut campur dalam urusan pemerintahan dan adat istiadat keraton dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Keempat, kebijakan sistem pajak hasil bumi, kontingenten, dan sistem penyerahan wajib pepliste leperansi memaksa rakyat harus menyerahkan atau menjual hasil bumi ke pemerintahan kolonial dengan harga yang sangat rendah. Kelima, tindakan memonopoli bahan pangan seperti beras, jagung, dan gandum sangat menindas para petani pekerja dan pemilik tanah. Seiring kebijakan Herman William Daendels tahun 1809 dalam pengendalian wilayah dan membangun infrastruktur untuk mempertahankan Pulau Jawa dari rencana perebutan oleh Inggris, maka pembangunan benteng pertahanan dan pangkalan laut itu akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan raya pos yang menghubungkan Anyer Banten sampai Panarukan Situbondo sepanjang 1.100 km. Sepanjang jalan pos dari Batavia saja sampai Panarukan akan dibangun 50 kantor pos dan penjagaan. Tentu saja pembangunan infrastruktur itu dimulai dari ujung Jawa bagian barat, wilayahnya Kesultanan Banten ke arah Batavia, lalu Tatar Priangan, serta wilayah Cirebon dan seterusnya. Untuk mempercepat dan menghemat biaya pembangunan, maka diberlakukan sistem kerja paksa rodi rakyat Pulau Jawa dan mendatangkan pekerja paksa dari seberang Pulau Jawa. Daendels memerintahkan kepada Wali Sultan Banten bernama Pangeran Suramenggala agar tiap hari mengirimkan 1.000 orang rakyatnya untuk pengerjaan pembuatan benteng pertahanan, pangkalan pelabuhan laut di ujung Kulon dan Anyer sebagai titik awal jalan raya pos Daendels. Namun, karena daerahnya berawa-rawa, maka banyak pekerja yang mati terkena penyakit malaria, sehingga banyak pula pekerja yang melarikan diri. Daendels malah menuduh Pati Mangkubumi warga Diraja sebagai biang keladi larinya para pekerja itu. Diutuslah pasukan perwira militer Philip Peter de Puy mendatangi Keraton Surosowan
untuk menangkapnya. Justru Mangkubumi, warga Diraja, dan para pengawalnya memberontak sampai memenggal kepalanya Philip Peter de Puy. Sedangkan sisa pasukannya melarikan diri untuk segera melapor kepada Daenles. Sejak tahun 1809, Sultan Maulana Muhammad Sapiuddin bertahta sebagai Sultan Banten ke-20. Daenles memerintahkan Sultan Banten yang baru itu untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Namun, Sultan Banten yang gagah berani itu siap menerima konsekuensinya, sehingga dengan tegas menolak tuntutan Daenles. Akhirnya, Sultan Muhammad Sapiuddin ditangkap, lalu diasingkan ke benteng di Surabaya. Kebijakan khusus Daenles di Tatar Priangan adalah sistem tanaman wajib kopi dan teh yang disebut Prianger Stelsel. Ternyata berdampak negatif bagi masyarakat Priangan. Di antaranya, ke-1, setiap keluarga diwajibkan menanam 1000 pohon kopi dan menyerahkan hasilnya kepada company dengan harga rendah. Kedua, banyak bupati yang melakukan korupsi dan tidak memberikan bayaran hasil kopi dari company kepada rakyat penanam. Sedangkan dampak sistem kerja paksa Rodi pembangunan Jalan Raya Pos Daenles menimbulkan penderitaan di sepanjang jalur pembangunan jalan raya tersebut. Di antaranya jalur di Cadas Pangeran Sumedang yang harus menembus Gunung Bebatuan Cadas untuk menghubungkan Cirebon dengan Bandung pada masa kekuasaan Bupati Sumedang bernama Pangeran Kusuma Dinata ke-9 atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Kornel. Menurut sejarawan UI Joko Mari Handono bahwa pembangunan jalan raya Pos Daenles di Cadas Pangeran memiliki dampak negatif akibat menerapkan kerja paksa Rodi, karena banyak pekerja yang meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit malaria. Lalu ribuan pekerja diawasi dengan ketat, sehingga yang kelelahan akan dicambuk. Bahkan para pekerja yang membangkang dihukum dan dijerumuskan ke dalam jurang. Pangeran Kusuma Dinata ke-9 lahir pada tahun 1762 dengan nama Raden Asep Jamu Surya Nagara ketiga, yaitu putra dari Pangeran Adipati Surya Nagara kedua Bupati Sumedang tahun 1761 sampai 1765 dengan Nyimas Nagakasi. Raden Asep Jamu Surya Nagara ketiga dinobatkan menjadi Pangeran Kusuma Dinata ke-9 Bupati Sumedang antara tahun 1791 sampai 1828.
berita ketegasan dan keberhasilannya memimpin Sumedang saat itu mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda menganugerahkan titel kolonel tituler. Namun, masyarakat Sunda mengucapkan kolonel tituler itu menjadi Pangeran Kornel, sehingga lebih populer daripada nama aslinya. Saat pembangunan Jalan Raya Pos Denles jalur Bandung-Sumedang di Cadas Pangeran yang melibatkan ribuan pekerja rodi dari Sumedang, Parakan Muncang dan Limbangan, serta Tatar Ukur Bandung, banyak pekerja yang kepayahan sampai meninggal dunia karena terjalnya medan batu bercadas dan dalamnya jurang lereng gunung tersebut. Bahkan beberapa pekerja yang membangkang kepada tentara kolonial banyak yang dijerumuskan ke jurang itu. Mendengar berita yang mengenaskan tersebut, maka segera Pangeran Kornel mendatangi lokasi Cadas Pangeran untuk menemui Letnan Kolonel komandan pasukan yang ditugaskan mengawasi pekerja jalan raya pos itu. Melihat kedatangan Bupati Sumedang yang nampak membawa kemarahan, maka segera Letnan Kolonel Hindia Belanda itu menyambutnya. Namun, sambutan jabat tangan Letkol Belanda itu malah disambut Pangeran Kornel dengan jabatan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam gagang kerisnya seakan mau menikam. Pangeran Kornel meminta Letkol Belanda itu agar menghukum anak buahnya yang berbuat semena-mena kepada para pekerja. Kedua, Pangeran Kornel mengancam akan menghentikan pembangunan jalur jalan pos atau memindahkan ke jalur lain yang tidak melalui wilayah Sumedang. Ketiga, Pangeran Kornel mengancam akan mengerahkan pasukan Sumedang untuk menggempur pasukan Hindia Belanda yang mengawal pembuatan jalan raya pos. Tindakan Pangeran Kornel Kusumah-Dinata ke-9 di Cadas Pangeran itu secara simbolik adalah memprotes dan menantang Gubernur Jenderal Herman William Denles untuk bertarung secara kesatria. Namun, pimpinan pengerjaan jalan raya pos di Cadas Pangeran itu tentunya bukan oleh Denles langsung, tapi oleh perwira yang ditugaskannya. Sehingga perwira yang memimpin pengerjaan di Cadas Pangeran itu ketakutan. Peristiwa tersebut diabadikan dengan pembangunan patung Pangeran Kornel bersalaman dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya bersiap mencabut kerisnya. Monumen tersebut sampai sekarang masih berdiri kokoh di ruas Jalan Baru dan Jalan Lama Cadas Pangeran.